Jadi jawabannya, kalau sampean kepingin dunung pangerane, paham tentang kepengerane, maka jawaban saya adalah man arofa nafsahu. Cek ana dhisik sampean temukan diri sejati dari Mas Huda. Kalau sampean sudah menemukan jati diri, maka akan ketemu Tuhannya, kan gitu. Jika sampean nanti akan mencari Tuhan, maka akan ketemu diri pribadi sampean. Ya baik, terima kasih Mas Huda, Mas itu. Mas Saiful Huda. Di Lumajang, Mas Huda. Banyuwangi. Oh iya. Nah kok yang Lumajang yang mana? Sempat tinggal di Lumajang. Nah, waktu itu terus besarnya di Banyuwangi. Enggak, asli kelahiran Banyuwangi cuma. Sempat di Lumajang, terus balik lagi. Oh iya. Baik. Ini tak jawab ya sebisa saya, Mas Huda ya. Mas Huda dari Banyuwangi ini bertanya masalah ingin tahu tentang dunungi pangeran, Mas ya. Segitu aja intinya ya. Pangeran ini berarti kan si dingengeri ya. Selama ini belum tahu, Mas ya. Iya. Jadi intinya begini ya. Orang itu belajarnya itu bukan dari sebuah pemahaman yang jari-jari dulu ya. Kalau kepingin yang sejati itu sejati Gusti, karepe Gusti. Kepingin tahu berarti kan kepingin melihat, Mas. Ya. Kalau kepingin melihat berarti kan menyatakan. Ya, menyatakan. Lah otomatis belajarnya ya ilmu yang bisa dinyatakan. Pemahaman yang bisa kita tuh menyatakan. Bukan jari-jari itu. Apa dasarnya yang benar-benar kenyataan ya? Kenyataan yang awak dhewe iki titahing Gusti iki apa sing nyata kan. Kenyataan yang paling benar-benar nyata dan yang paling menjadikan dasar kita ini belajar kasunyatan adalah kita ini, kenyataan kita ini adalah hidup dari kelahiran yang dilahirkan oleh ibu lewat margoino sang ibu, jalan bayi. Itu kenyataan itu yang tidak bisa dibantah, dan itu pasti semua manusia itu kenyataannya lahir dari seorang ibu ya, yang sebagai manusia biasa loh. Kalau ada yang terlahir dari bukan lahir rahim ibu ya, dari kandungan ibu ya memang luar biasa. Tapi kalau kita ini kan manusia biasa, kenyataan kita ini lahir dari rahim ibu, manusia biasa, itu kenyataan. Nah, proses-prosesnya pun itu adalah sebuah kenyataan. Sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Cuma kita belum bisa ngelingi, belum bisa belum bisa mengingat-ingat kenyataan itu prosesnya bagaimana, apa-apa yang ada di dalam kelahiran si jabang bayi itu kita belum mempelajari sepenuhnya. Bahwa kelahiran itu adalah dari daya zat Kang Maha Kuwasa yang melahirkan kita ke dunia seperti ini. Itu ada proses-prosesnya. Mulai dari proses bagaimana sang ibu ya mengandung kita di dalam alam kandungan sampai lahir ke dunia, itu proses. Itu kenyataan, Mas. Kenyataan yang kita wajib sebenarnya, wajib tahu atau wajib menyatakan. Kalau dalam bahasan umumnya asal usul kita itu loh, itu harus kita pahami ya. Tuh.
mulai dari segumpal darah, ya kan, itu. Dan lagi yang menjadi dasar lagi jangan disarukan ya, jangan disarukan, jangan disepelekan, jangan dinafikkan bahwa kita ini pun terlahir, kenyataan kita ini adalah dari pelukan cinta kedua orang tua kita. Ya, pelukan cinta loh mas. Kita ini terlahir dari pelukan cinta kedua orang tua kita. Kenyataan kan, dari berbagai macam ketulusan, kebijaksanaan orang tua kita, ya, bagaimana saling menghibur, saling itulah, itu menghasilkan kita. Kenyataan kan itu. Jangan kok itu dianggap nafsu, ojo kui nafsu, bukan. Itu kenyataan. Asal usul kita dari situ juga, yang merupakan daya cinta, yang merupakan manifestasi dari zat Kang Maha Kuwasa. Ya kan? Oke, tak persingkat aja lah ya. Tak persingkat aja bahwa kita ini lahir ke dunia ini ya. Lahir ke dunia ini ada prosesnya mas, yang benar-benar nyata, ora jari-jari ya. Sebelum bayi lahir ada ketuban, ya enggak, bener kan? Sampean sudah punya anak kan, sudah punya 2 pak ya, bahwa ibu itu melahirkan, kita lahir, sebelum kita lahir ada ketuban ya. Kalau kita ini ada sukma jatinya, ada rohnya, cabang bayi ya, otomatis daya yang mengeluarkan sebelum kita mas, sebelum bayi, ketuban, itu juga ada rohnya mas, ya kan? Wong kita ada rohnya kok, ketuban pun juga ada rohnya, karena itu ada daya-daya yang menyertai, merupakan daya panguasane Gusti, itu ada rohnya juga. Nah, terus kemudian yang lahir setelah bayi juga ada hari-hari yang dirawat, ya kan, yang dirawat oleh orang tua ya. Makanya orang Jawa mengatakan ono sedulur sing kerawatan karo sing ora kerawatan. Iku opo? Jadi nek sing kerawatan sing dirawat wong tuane mas, hari-hari diumbah gitu loh, dicuci ya, terus ditanam di bumi ya, di kayak lampu, dirawat kan selama 40 hari ya. Itu berarti dirawat orang tua. Itu namanya sedulur sing kerawatan. Sing ora kerawatan sopo? Sing metu langsung biar pecah. Namanya ketuban. Kalau orang Jawa mengatakan kawah. Jadi yang kerawatan itu, saudara kita yang kerawatan dinamakan ari-ari, sing ora kerawatan dinamakan kawah. Ya. Kan gitu. Kalau kawah itu keluar duluan dari bayi, otomatis kan dianggap bayi itu, bayi menganggap kawah itu kan lebih duluan keluar ke bumi, kan lebih tua. Kalau orang Jawa mengatakan disebut kakange mas. Mulane diarani ana tembung wong Jawa kakang kawah gitu. Ya. Nah, itu kenyataan kan yang harus kita pelajari. Iya enggak? Kemudian ari-ari kan keluar setelah bayi. Ya. Mulane wong Jawa ngarani dulur sing nom. Dulur sing nom diarani adi ari-ari. Itu. Jadi kakang kawah, saudara kita itu keluar duluan, yang membuka jalan keluar sang bayi, melindungi sang bayi nanti akan keluar. Adikku arep metu cah, aku tak metu dhisik, tak lindungane kan ngono ya. Nah, itu dibukakan jalan, akhirnya kakang kawah keluar. Kemudian yang jasad dengan roh ini juga keluar ya, bayi, kemudian disusul adi hari-hari. Itu kenyataan, kasunyatan sing ora jari-jari, sing pasti. Nah, itu kadang kita proses itu pun kita lupa atau enggak mempelajari, karena kebanyakan kita mempelajari yang salah-salah dulu, yang pemeles sing enggak kasunyatan. Padahal itu benar-benar kasunyatan, Mas, ya. Nah, otomatis kasunyatan itu pun kenyataan kelahiran sang jabang bayi yang disertai dua saudara gaibnya itu pun berlanjut menyertai kita sampai di alam dunia ini. Nah,
pun juga nanti berlanjut ke alam akhirat. Kalau orang Jawa mengatakan longgone alam kandungan iki diarani alam purwa, ya dunya iki diarani alam madya, nanti pun berlanjut ke dalam alam wasana. Purwa, madya, wasana. Alam kandungan, alam dunia, alam akhirat. Kalau udah bicara akhirat, selawase mas, ya kan? Tidak terbatas akhirat ya, gitu. Di alam kandungan pun juga kita disertai oleh dua saudara kita. Di dunia pun juga begitu. Nah nanti di akhirat pun juga begitu. Makanya mas, nek wong Islam, ya, wong agama Islam, itu ngarani ngene. Malaikat itu, ya, di dunia ini itu ada Raqib Atid. Di alam kubur ada Munkar Nankir. Di akhirat ada Ridwan Malik. Ya. Itu apakah sebuah nama yang satu yang berbeda-beda unsur? Bukan mas. Raqib dan Atid itu kan nama pensifatan, iya kan? Ya, nama pekerjaan mas, nama pekerjaan, nama pensifatannya yang digeluti itu apa? Dia bergelar Raqib dan Atid kan ngono. Nanti di alam kubur juga begitu pensifatan sesuai dengan tugasnya. Dengan pekerjaannya di alam kubur, maka dia bergelar Munkar dan Nankir. Kemudian di akhirat pun juga begitu, sesuai dengan tugasnya, gitu. Sesuai dengan kedudukan dan tugasnya dan tempatnya, ya kan ya. Tugasnya apa? Maka dia diberi gelar Ridwan dan Malik. Unsurnya sama. Podo karo misalkan Cahyo ngene iki. Cahyo ngene iki dadi bendahara desa. Ya, atau dadi kepala desa. Diceluk Pak Kades, ya. Nanti kalau Pak Cahyo jadi camat, memimpin kecamatan, bukan Pak Kades lagi, tapi camat. Cahyo jadi bupati, ganti lagi namanya jadi bupati, sesuai tugas dan fungsi kedudukannya, sesuai dengan tempatnya yang digeluti. Itu sama mas, unsurnya tetap sama, yaitu apa? Sebagai penjaga dari siapa? Dari sang bayi. In kullu nafsin lama alaiha hafid. Ya kan? Bahwa dalam setiap yang bernafas ada penjaga-penjaganya. Ya kan? Nah kan di situ. Itu yang kita belum paham kadang. Maka penjaganya siapa? Sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa bayi lahir itu adalah ada saudara tua dan ada saudara muda, ya kan. Nah kalau kadang bayi kan masih bayi ya, kadang guyu-guyu dewe lo jare dililing dulure, ya kan, karena belum ada hijab, belum ada penghalang antara sang bayi dengan yang menjaga mas, ya belum ada penghalangnya antara bayi dan menjaga. Disengguyu dewe lah kan ya. Ini gede-gede ini balik kan mikir ngene-ngene, akhirnya menggunakan kekuatan akal pikirannya saja manusia, tidak menggunakan sambungnya karo dulure sing tuwa kan. Nah, oke, kita nggak bahas ke situ, kita bahas asal usulnya aja biar paham sampean. Sampean tadi kan mau minta penjelasan tentang dudungnya pangeran kan ngono. Terus siapa saudara tua dan muda itu kan gitu, ya kan. Nah, jadi Tuhan itu zat kang maha kuwasa, zat kang maha suci, ya enggak mas. Nah, Tuhan itu zat kang tan kinaya ngapa mas. Kalau kita bisa menjangkau dengan pikir baik wujud dan apa, itu berarti belum Tuhan mas. Karena Tuhan itu zat kang maha kuwasa kang tan kinaya ngapa, gak iso dijangkau kalau pikir, gak iso. Ketika dijangkau oleh pikir adalah manifestasinya, bener gak? Ya, karena Tuhan tan kinaya ngapa kan gitu. Yang bisa dijangkau adalah manifestasinya atau unsur-unsur yang ada di bawahnya, ibarat matahari dengan sinarnya kan gitu, ya kan. Coba kita belajar kenyataan daya yang menggerakkan bayi lahir, ya kan, kawah lahir, hari-hari lahir itu daya siapa? Daya ada zat yang tidak bisa dijangkau oleh pikir mas.
yang menghidupkan kita, saatnya, jam kelahiran itu. Nah, yang bisa dijangkau adalah utusan-utusane, Mas. Iya kan? Baik penjaga sang bayi, baik ini roh kita, ya kan? Jiwa kita ini bisa kita jangkau. Maka kita pelajari dulu unsur-unsur yang ada di dalam diri kita. Ya kan? Kalau hadisnya kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Belajar diri kita dulu. Nah, jadi belajar diri kita dulu, kasunyatan yang ada dalam diri kita dulu, maka akan baru ketemu Tuhan kita. Itu sudah dinas, Mas. Jadi jawabannya jelas. Jika sampean kepengen tahu dulunge pangeran, kembali ke hadis itu aja, Mas. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ojo kok faqad arafa rabbahu dhisik. Tapi man arafa nafsahu, belajarlah bertemu dengan diri sampean dhisik, oncei awake sampean dhisik, ya. Apa-apa yang ada di dalam diri kita, ya, dioncei, dipelajari kasunyatan-kasunyatan yang ada sing ora jari-jari, sing iso dirasakno kasunyatane piye. Ketika kita sudah menemukan jati diri kita, maka kita akan faqad arafa rabbahu, maka bertemu, mengerti Gusti ini, kan gitu ya, bertemu dengan Gusti ini. Jadi itu jelas, bukan kok faqad arafa rabbahu man arafa nafsahu. Bukan, orang kok dibalik, ya kan. Nah, saya kan biasanya ngono, Mas. Biasanya ngomong kan faqad arafa rabbahu dhisik. Faqad arafa piye bertemu dengan Tuhan, piye cara bertemu dengan Tuhan nang awang-awang nang iku. Lah kan ngono. Lha dadi Basukarno lan nang awang-awang tok. Ngono. Dadi Basudewa kan ngono. Ora dadi Basukarno ya. Jadi maka kembali ke hadis itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Oncek ana dunungno jati dirimu dhisik. Kasunyatan sing ki ya apa? Kasunyatan yang paling bagus proses kelahiran tadi. Sudahkah kita sama seperti bayi dulu, sing dililing karo dulure, sing guyu-guyu karo dulure, ya kan? Sing gak nganggo pikir. Nah, kan di situ. Tugas kita ya tadi itu. Sambungno dhisik karo sedulur tuwane awak dhewe. Sambungno dhisik karo sedulur enome awak dhewe, kakang kawah dan adi, hari-hari. Gitu, Mas. Iku niate man arafa nafsahu tadi, belajar ngoncai awake dhewe dhisik. Ngono lho. Malaikate sampean dhisik iki lho. Iku sing menangka utusane Gusti sing cedhak, sing merupakan manifestasinya dari Tuhan itu. Nek wong Islam ngarani nurullah kan gitu. Itu disambungkan dulu. Dimasukkan. Nurullah dimasukkan dalam diri dulu. Bagaimana proses-proses dari nurullah itu dalam diri kita. Sampai akhirnya Nabi Muhammad iso ngumbah dodone. Akhirnya digawa Isra Mi'raj kan. Nah itu proses-proses yang harus dinyatakan kan gitu. Kalau Nabi Muhammad merupakan contoh yang baik, ya merupakan contoh kan, ya kita harus mencontoh loh. Bukan kira Kanjeng Nabi Muhammad sing iso ngono. Bukan begitu. Nabi Muhammad adalah contoh kita, uswatun hasanah kita, ya. Maka kita harus mencontoh. Meskipun tidak sesempurna Nabi Muhammad, paling enggak kita ya 50% lah, 20% lah. Mencontoh kan. Kan baik mencontoh. Maka contohlah apa yang diajarkan. Karena nabi-nabi itu contoh, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Harun, dan lain-lain, Nabi Yusuf, Yunus, Musa, Ibrahim ya. Gitu. Contoh itu. Kita wajib mencontoh. Bagaimana sih cara-cara spiritual dari mereka dalam menemukan Tuhan. Oh, ternyata berawal dari kenyataan kelahiran dulu. Kan gitu. Itu kan ngoncai awake dhewe dhisik. Unsur-unsur yang ada dalam diri kita. Tuh. Jadi jawabannya, kalau sampean kepengin dunung pangerane, paham tentang kepengerane, maka jawaban saya adalah man arafa nafsahu. Cek ana dhisik sampean, temukan diri sejati dari Mas Huda.
Kalau sampean sudah menemukan jati diri, maka akan ketemu Tuhannya, kan gitu. Jika sampean nanti akan mencari Tuhan, maka akan ketemu diri pribadi sampean. Itu diwolak-walik ngono. Gitu. Ngono. Itu kembali ke diri, Mas. Kembali ke diri, kembali ke diri. Sementara sing liya-liya di dekek dhisik. Nah, itu kembali. Buka ini. Daya suci buka. Buka Basudewane. Apa Basudewa Krishna? Bahasa-bahasa dewa. Dewa ki apa? Budine jiwa. Dewa ki. Buka bahasa-bahasa yang budine jiwa. Budine jiwa sing apa? Sing suci. Jiwa ki suci, Mas. Ya, budine jiwa. Buka. Ora kok Basukarna. Basukarna ki basa-basane karena. Karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Ya, bedanya gitu. Lawane Basudewa ki Basukarna. Apa-apa nek Karna ki mergo karena ingin iki lho aku diakui. Iki lho aku sakti. Tujuan meguru nanggone Begawan Parasurama Basukarna, tujuane mau siji, kepengin iso perang karo Arjuna. Iso ngalahno Arjuna. Karena kan. Nah, berarti belajar pengetahuan, belajar kawruhnya dari Basukarna hanya ingin mengalahkan Arjuna. Pelepasan dendam, ya kan? Nah, apakah baik? Akhirnya ketika di akhir hidupnya dia nggak bisa mengeluarkan pengetahuannya, mati Basukarna, ya kalah kan? Nah, di situ. Maka lepaskan semua pengakuan-pengakuan, belajarlah mencari akunya yang sejati. Ya, maka nanti akan dunung pangerane. Ya. Paham, Mas ya? Paham ya? Jadi ini masalah Jawa Islam itu beda kata-kata, Mas. Saya tadi sudah bilang bahwa bukan masalah bahasa, bukan masalah jabatan, bukan masalah gelar, tapi ini adalah satu unsur, Mas. Iya kan? Apa itu daya panguasane Gusti? Itu dibuktikan, nyatakan. Bener enggak? Ada enggak yang daya panguasane Gusti sing ora nganggo pikir awak dhewe? Nek ngarani bahasa umumnya iki bahasa alam bawah sadar lho, Mas. Kita bangkitkan bawah sadar kita yang merupakan manifestasi dari Tuhan Zat Kang Maha Kuwasa. Itu ada alam bawah sadar kita, itu kita bangkitkan. Itu yang akan menolong kita karena dia adalah utusan Gusti, kan gitu. Dia itu manifestasi dari Gusti. Ini wong Jawa ngarani sukma kawekas. Sukma sing diwekas karo Gusti. Dan tugasnya mung wekasan tok. Dadi mung nek gak wekas gak gelem. Ibaratnya wong mek sugihan. Kuwi. Tak ibaratnya sing enteng-enteng sing elek-elekan wae. Wong mek sugihan, pesugihan iki mung bertugas apa sing diwekas karo bose sing bose pesugihan kono. Sing dikongkon melok wong mek sugihan. Dadi jalure mok kuwi tok, Mas. Misalkan sampean dikongkon karo sing mek pesugihan ya. Sing pesugihan sing melok mau demite katakan ya. Dikongkon mateni wong sing gak ditanggungan karo sing wong mek pesugihan iki ya gak gelem, Mas. Lah tapi nek sing demit mengkae jika mengambil sedikit pun harta dari yang mek pesugihan tadi itu ya dipangan. Mergo dia kan gak nganggo pikir, nggak pakai pikir, tapi hanya tugas tok dia iki. Dadi ya gak nganggo bener salah, ya gak nganggo ora pikiran. Ya mung tugas tok dekne, mung kawekas tok. Kuwi ibarate ngono. Dadi misalkan kok dikongkon macam-macam gak gelem, tapi nek dia tugase kuwi nek ana donyaku sing kalong, partai ini katakan ya tugasnya dilaksanakan tenanan. Kadang dimpeni utang sing mek sugihan kuwi ora nyaur. Dimpeni mek demite, Mas. Digodak tugasnya. Tuh sukma kawekas contohnya begitu sing enteng sing kasunyatane ya. Jelas, Mas ya? Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.